Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi yang digadang-gadang maju dalam Pilgub Jawa Tengah disebut akan menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan. Mabes Polri membenarkan hal tersebut. Kepada cnnindonesia.com, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Polisi Dedi Prastyo membenarkan pengajuan nama Irjen Polisi Ahmad Lutfi sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan. Namun, Dedi menyebut pengajuan tersebut masih menunggu hasil tim penilaian akhir dan juga keputusan Presiden. Sebelumnya, nama Ahmad Lutfi digadang-gadang maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku PAN mengusung Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Partai Amanat Nasional mengawali langkah politiknya di Pilkada Jawa Tengah. Dalam acara Rakorwil Jawa Tengah yang digelar Sabtu siang di Semarang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada tahun ini. Oleh Zulhas, sosok Lutfi dianggap terbukti dapat mengatasi sejumlah persoalan Kamtibnas di Jawa Tengah dalam lingkup institusi Polri selama menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Terlebih Ahmad Lutfi sudah 15 tahun berdinas di Jawa Tengah sehingga cukup menguasai semua permasalahan warga Jawa Tengah berikut mencari solusinya. Ya, jadi kami PAN, saya minta Jawa Tengah Pak Lutfi, ya nanti akan dibawa di Rakorwil untuk diputuskan. Jadi PAN mendukung, mengusung, memenangkan Pak Ahmad Lutfi untuk Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Alasannya apa? Alasannya apa mendukung Pak Lutfi? Ya kan sukses. Ya, sukses semuanya kan? Pasti menang ya semua awal. Sukses semua ya. Ada faktor Semua sukses. Ada faktor kedekatan sama Jokowi nggak Pak Lutfi? Saya juga dekat sekali. Iya. Pada koalisi Kim juga. Koalisi Kim bakal dukung Pak Lutfi juga Pak? Ya kemarin kan keliling terus. Cair. Apa? Koalisi Kim itu bakal pecah atau cair Pak? Mudah-mudahan bulat. Mendukung solid. Salah bulat. Ya. Sering. Sebelumnya DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jawa Tengah juga menyatakan ketertarikannya terhadap Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Namun hingga saat ini PSI belum menyampaikannya secara resmi. Sejauh ini PSI belum menetapkan, namun kita dalam rangka memanaskan mesin partai untuk Gubernur Jawa Tengah, memang teman-teman berdiskus bahwa satu sosok yang paling pas adalah Pak Haji Ahmad Lutfi. Pak Lutfi siapa Pak yang juga dididik Pak? Sementara hanya Pak Lutfi sampai hari ini. Sementara hanya Pak Lutfi. Sementara itu Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan turut menanggapi isu Presiden Jokowi menyokong Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk melaju dalam Pilgub Jawa Tengah November mendatang. Menurut Basarah, isu ini masih harus dicek kebenarannya, namun jika benar, Basarah mengatakan hal tersebut tidak sepatutnya terjadi karena Jokowi merupakan kepala negara. Maka kalau pertanyaannya adalah ada sokongan dari Pak Jokowi, maka harus dikonfirmasi dulu, benarkah ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi untuk mengusung calon gubernur di Jawa Tengah. Kalau beliau menyatakan itu sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu tidak sesuai dengan kapasitas beliau sebagai kepala negara. Tapi karena ini saya dengar dari teman-teman media, maka tolong dikonfirmasi dulu apakah benar ada pernyataan resmi seperti itu. Irjen Polisi Ahmad Lutfi menjabat Kapolda Jawa Tengah sejak tahun 2020. Meski bukan alumni Akademi Kepolisian, Lutfi memiliki kedekatan dengan keluarga Presiden Joko Widodo karena sempat menjadi Wakapolresta dan Kapolresta Solo saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi disebut Ketumpan Zulkifli Hasan akan menjadi Irjen di Kementerian Perdagangan. Mabes Polri juga membenarkan kabar tersebut dengan menyebut kini prosesnya tinggal menunggu hasil tim penilaian akhir dan juga keputusan Presiden. Benarkah langkah ini demi mempermulus langkah M. Lutfi untuk bisa maju dalam Pilkada Jateng 2024? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yaitu Tim Pemenangan Nasional Pilkada 2024 dari PDIP, Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Adi dan Bang Ciko, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam, Bram. Selamat malam, abang-abang sekalian. Dan kami juga harus disclaimer bahwa kami juga sudah mencoba menghubungi pihak elit DPP PAN untuk bisa bergabung, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada dialog kita malam hari ini. Jadi saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi dengan rencana seperti ini, PAN mengatakan sudah akan mengusung, tapi juga akan mencoba menjadikan Irjen di Kementerian Perdagangan. Apa yang bisa dibaca dari PDIP ini memuluskan dan akan menjadi rival yang sengit tidak di Jawa Tengah begitu, Bang Ciko? Kalau kita bicara terkait dengan bahasa rival tadi yang disampaikan oleh Bram, ini kan belum ada yang pasti siapa akan mencalonkan siapa. Belum, apalagi di internal kami yang paling kami tahu adalah belum ada rekom yang keluar dari kami, dan kami masih menimbang-nimbang, ya kan. Siapa tahu juga Pak Ahmad Lutfi juga yang akan salah satu dari kombinasi calon gubernur dan wakil gubernur ini juga akan kami calonkan. Karena hubungan kami juga cukup baik dengan yang bersangkutan. Tapi tentunya yang utama selalu di PDI Perjuangan adalah untuk mengedepankan kader terkait dengan kontestasi pilkada. Nah, kebetulan juga di Jawa Tengah kita ketahui suka atau tidak suka masih bisa disebut sebagai kandang banteng karena perolehan suara PDI Perjuangan masih yang tertinggi di Pileg kemarin. Artinya juga selain itu kita memiliki kepala daerah paling banyak dibandingkan partai-partai lain. Artinya internal kader kami juga membludak nama-nama yang bisa bertarung di kontestasi ini. Nah, kemudian kita bisa sebut Mas Hendy, ya kan, ada Mbak Ita, ada Pak Rukma, ya kan, yang juga Ketua DPRD, ada juga Bupati Wonogiri, dan ada beberapa nama lain. Bahkan kalau mau bilang ada kuda hitam atau kalau dibilang kuda hitam sebenarnya enggak, karena memang sosoknya cukup dikenal, ya kemungkinan Mas Bambang Pacul, walaupun sampai hari ini belum mengatakan beliau mempunyai niat untuk maju. Tapi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional terkait dengan menjadi partai yang kelihatannya akan pertama di antara yang lain mendukung secara eksplisit Pak Ahmad Lutfi dan juga memberikan semacam ikatan ya dalam tanda kutip untuk menjadikannya dia Irjen di Kementerian Perdagangan, yang kita tahu Menteri Perdagangannya adalah juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saya rasa itu sah-sah saja dalam manuver-manuver politik. Oke, tapi kemudian kalau informasi yang kami terima kan untuk internal yang sudah mendaftar untuk DPD Jawa Tengah itu nama Mas Hendy Hendrar Prihadi dan juga kemudian nama Pak Rukma Setiabudi begitu. Jadi artinya ini belum diputuskan karena memang masih wait and see siapa yang akan diusung dari kubu seberang, atau ya Anda katakan tadi jangan-jangan bisa membersamai begitu, Bang Ciko? Jadi gini, bagi PDI Perjuangan selalu saya sampaikan dan kita juga menyampaikan ke masyarakat, ke publik, bahwa yang utama adalah siapa, bukan sosoknya saja yang kita bicarakan, tapi juga tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan di daerah di mana pilkada itu digelar. Nah, kalau kita bicara dari soal Jawa Tengah, tentunya ada disparitas pembangunan, ada kemiskinan yang walaupun berhasil ditekan cukup rendah oleh Pak Ganjar ketika beliau menjabat, namun masih juga dalam posisi yang dibandingkan dengan provinsi lain berada di bawah. Artinya permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan oleh sosok-sosok yang kita anggap mampu. Satu, berarti kita harus mencermati kompetensi, rekam jejak, pengalaman, dan lain-lain. Tapi juga kita ingin menang tentunya, bukan hanya ingin memperbaiki, tapi kan kalau nggak menang nggak ada gunanya juga. Artinya apa ya? Kita mencermati hasil-hasil survei, lalu kita membuat simulasi-simulasi. Kalau calon gubernurnya A, calon wagubnya B bagaimana, atau dibalik bagaimana, atau dari C, atau dari mana, terus kerjasama dengan partai politik yang lebih pas, itu partai politik yang mana untuk memenangkan pertarungan ini, ya itu yang masih terus kita, jadi bukan wait and see ya, dalam wait-nya itu kita bekerja, ketika menunggu ya kita bekerja betul-betul mencermati untuk memberi pilihan terbaik bagi warga Jawa Tengah. Oke, masih dinamis begitu ya. Kalau gitu saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saya minta analisanya begitu. Jadi ini akan kemudian merubah peta kah? Akan menjadi game changer kan nama Lutfi masuk dalam pilkada Jawa Tengah begitu?
Ya saya kira memang kalau kita melihat angka-angka statistik ya, nama Ahmad Lutfi ini kan muncul di survei, baik dalam top of mind atau sejumlah nama-nama lain, misalnya kalau dikerucutkan jadi 10, 6 nama, 5 nama, Ahmad Lutfi ini muncul, dianggap sebagai sosok yang sudah mulai terkonfirmasi punya potensi untuk maju di Jawa Tengah. Popularitasnya ada, kemudian elektabilitasnya ada. Meski misalnya popularitas dan elektabilitas Lutfi ini masih di bawah Gus Yassin, Gus Yusuf, dan nama-nama lain seperti Hendi, ada Diko, dan seterusnya. Ini kan kondisi di mana secara alamiah para pemilih di Jawa Tengah itu secara perlahan sebenarnya sudah mulai mendeteksi siapa sosok tokoh yang dinilai punya potensi untuk maju di Jawa Tengah. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua itu yang menarik adalah Jawa Tengah itu apapun adalah gandang banteng yang saya kira ini akan menjadi pertaruhan hidup mati tentu saja bagi PDIP untuk mengamankan wilayahnya. Apalagi misalnya yang disorongkan maju dalam Pilgub Jawa Tengah ini adalah sosok yang dinilai dekat dengan Pak Jokowi misalnya, karena partai-partai pendukung KIM ini terkonfirmasi misalnya per hari ini dikonsolidasi untuk mengusung Ahmad Lutfi. Ini kan yang kemudian menjadi menarik. Artinya apa? Akan ada penantang yang cukup serius bagi calon-calon yang siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP. Siapa penantangnya itu? Adalah Ahmad Lutfi yang per hari ini pun geliat-geliat politiknya sudah mulai bermunculan. PSI sudah mulai dukung, PAN juga sudah mulai dukung, billboard dan balihonya sudah muncul di mana-mana. Ini yang sebenarnya menjadi ramai, menjadi perbincangan antara bagaimana PDIP mempertahankan basisnya, mengusung kader terbaik mereka yang sangat potensial akan head to head dengan Ahmad Lutfi ya, yang kemudian sangat mungkin juga akan disorong oleh partai-partai pendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Jadi itu sebenarnya konfigurasinya, Mas. Bagi saya ini bukan lagi soal game changer, tapi ini sudah ada tanda dan gelagat betapa misalnya partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran yang terasosiasi dengan Jokowi misalnya akan sangat mungkin akan menjadikan Ahmad Lutfi itu sebagai sosok calon gubernur yang akan mereka pasang gitu ya untuk memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Tentu akan berhadapan-hadapan dengan siapapun nantinya yang diusung oleh PDIP. Nah, tapi kalau hari ini per hari ini paling tidak kita mencoba menganalisa begitu kekuatannya, kemudian ya paling tidak kita melihat Pilpres dan Pileg kemarin ada poros Pak Jokowi di Solo, ada Mas Gibran di sana. Seberapa ini akan juga bisa mendobrak atau kemudian mengkhawatirkan bagi kandang banteng begitu, Mas Adi? Ya saya kira ini tentu menjadi pertarungan politik yang akan seru ya. Apapun judulnya, di Jawa Tengah itu adalah basis tradisional pemilih PDIP, kandang banteng yang memang per hari ini belum ada lawan tanding yang sepadan. Tapi ingat Mas, ada dua variabel penting yang menurut saya harus menjadi perhatian serius. Pertama, calon-calon siapapun nantinya yang diusung oleh PDIP adalah mereka yang tentunya memiliki penetrasi dan elektabilitas yang cukup signifikan. Kalau elektabilitas dan penetrasinya nggak signifikan, tentu khawatir kandang banteng ini akan direbut oleh pihak yang lain. Variabel yang kedua tentu dari segi penantang. Per hari ini penantang yang relatif dinilai solid dan kuat itu adalah variabel Ahmad Lutfi, Mas. Apapun judulnya, kenapa Ahmad Lutfi ini dikaitkan dengan sosoknya yang dekat dengan presiden misalnya? Ya karena memang kita tahu PSI itu replika politik Pak Jokowi. Itu yang kemudian terkonfirmasi sejak Pilpres 2024 yang lalu. Termasuk misalnya kita juga tahu belakangan ini Partai Amanat Nasional merupakan partai yang paling banyak menerjemahkan bagaimana suasana kebatinan yang dimiliki oleh seorang presiden. Kan ini yang sepertinya menjadi ramai diperbincangkan oleh publik. Oleh karena itu akan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Satu sisi Jawa Tengah itu adalah markasnya PDIP, tapi pada saat yang bersamaan akan muncul penantang yang relatif akan cukup kuat dan solid. Inilah yang saya kira akan menjadi pertarungan cukup sengit ke depan. Oke, berarti kalau kemudian pembacaannya adalah pertarungan cukup sengit begitu, Bang Ciko, bagaimana kemudian PDIP mempersiapkan hal ini? Apakah cukup dengan kemudian kandang banteng, ada kemudian anggapan bahwa siapapun yang maju selama dari PDIP ya itu akan masih kuat? Itukah juga masih dipegang oleh teman-teman DPP hari ini begitu, Bang Ciko? Enggak, justru kan kalau kita bicara pertandingan ya, apapun itu, mempertahankan sesuatu itu sepertinya harus dianggap lebih berat daripada meraihnya. Kalau kita meraih sesuatu itu kan nothing to lose, jadi secara mental dan psikologis ya bertarungnya lebih lepas. Kalau kita bertarung dan untuk mempertahankan sesuatu, banyak sekali pertimbangan. Dan tentu artinya kami tidak gegabah, kami juga
melakukan hal-hal di mana perlu yang tadi saya sampaikan, mengapa kami pelan-pelan betul dalam mencermati, menjaring calon-calon baik itu yang mendaftar atau baik yang belum mendaftar, dan bisa juga akan kami lamar gitu ya. Dan dari tokoh-tokoh masyarakat kan tidak selalu siapapun yang kita sebut itu ya yang pasti akan dicalonkan, karena tentunya selain kita tadi dia harus mampu menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan di daerah tersebut, dan dia tentunya harus menang, itu yang paling penting juga. Nah, artinya selain itu tentunya kita akan menggiatkan mesin politik partai. Ya, itulah kenapa juga kita membentuk tim nasional pemenangan pilkada yang kemarin baru melakukan pelatihan untuk batch pertame. Nah, yang batch kedua dan batch ketiga sampai batch ke-6 atau 7 nanti menyusul. Artinya kita juga betul-betul akan equip tim-tim yang berada di daerah sehingga mereka sangat mampu dan siap menghadapi pertarungan pilkada ini. Dan semoga saja kami di Pilpres dan Pileg kemarin tidak terulang lagi gitu ya, hal-hal yang kita anggap janggal, kecurangan dan pelanggaran. Baik, oke. Saya akan minta tanggapan dari Mas Adi, tapi usai jeda saya akan tanya bagaimana kemudian residu Pilpres, residu Pileg ini masih akan terbawa dan juga menggambarkan bagaimana Pilkada Jawa Tengah nanti. Tapi usai jeda jangan langsung jawab karena kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Pilih Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber yaitu Mas Adi dan juga Bang Ciko. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, jadi artinya kalau kemudian banyak yang menyebut pilkada itu lebih cair, konstelasi pasti akan berbeda di tingkat nasional, tapi khusus untuk Jawa Tengah, bagaimana kemudian seberapa besar residu Pilpres, Pileg ini masih juga akan berdampak begitu Mas untuk pilkada nanti? Ya saya kira memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pilkada di Jawa Tengah ini tentu ada residu dan efek yang terkait dengan Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu ya Mas. Kenapa begitu? Karena di situ ada unsur variabel PDIP dan Jokowi. Karena apapun judulnya, Ahmad Lutfi ini kan diasosiasikan sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan istana, termasuk partai-partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Prabowo dan Gibran. Jadi tak mengherankan kalau kemudian satu persatu partai pendukung Prabowo Gibran ini mulai speak up, mengusung Ahmad Lutfi sebagai sosok yang akan mereka usung dalam kontestasi. Ini kan menjadi variabel penegas, menjadi satu stimulus bahwa di Pilgub Jateng tanggal 27 November ada penantang yang relatif cukup serius di luar PDIP. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja bagi PDIP Jawa Tengah itu adalah salah satu palang pintu yang pastinya harus dipertahankan hidup mati politik mereka di situ. Oleh karena itu bagi saya sulit memang menghilangkan residu-residu itu. Makanya bagi saya Mas sulit ya, kita tidak bisa menafikan ada kaitan bagaimana konstelasi Pilpres dan Pileg di 2024 dengan pilkada yang ada di Jawa Tengah. Karena ada unsur kekuatan politik dari PDIP akan memajukan kader terbaik mereka dan pada saat yang bersamaan muncul calon-calon yang dinilai terasosiasi non PDIP, mereka kuat, mereka solid dan didukung oleh begitu banyak mesin partai yang terasosiasi dan akan menjadi penantang PDIP. Jadi di situ konteksnya. Tapi kalau kemudian tadi Bang Ciko menyatakan, saya tidak tahu konteksnya apa, tapi Bang Ciko mengatakan jangan-jangan juga bisa membersamai. Seberapa mungkin itu terjadi? Atau kemudian ya paling tidak kesan dari Pilpres kemarin menjadi faktor utama untuk tidak mungkin bersama dan akan tetap berseberangan begitu? Ya bagi saya sulit sebenarnya. Kalaupun toh PDIP ingin bergabung, apakah mungkin ingin menyorongkan kadernya hanya untuk menjadi wakil? Kan ini tentu menjadi pertaruhan, Mas. Karena bagi PDIP sebagai sebuah partai politik pemenang, sebagai kandang di Jawa Tengah, tentu target manis mereka adalah sebagai calon gubernur. Nggak mungkin hanya sebatas calon wakil gubernur. Yang kedua, selama misalnya calon gubernur yang diusung itu terafiliasi dengan kekuatan yang terasosiasi dengan Jokowi misalnya, maka sangat mungkin dua kekuatan besar ini akan bisa disatukan dengan yang lainnya. Per hari ini peta politiknya semacam itu. Tapi kan kita tidak pernah tahu Mas, bahwa setelah tanggal 20 Oktober apapun bisa sangat mungkin. Semua peristiwa politik yang disebut dengan cair itu akan cair. Tapi persoalan bagaimana konfigurasi, soal siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur, apakah calon PDIP akan bergabung dengan unsur-unsur non PDIP yang dianggap sebagai penantang atau tidak, bagi saya rasa-rasanya agak sulit. Karena ada kecenderungan di pilkada di 2024 ini ya kandang banteng akan digempur, akan dikalahkan dan akan digembosi gitu kekuatan politik mereka. Dan itu sudah
sangat kelihatan sekali ketika nama-nama yang dimunculkan non kader PDIP itu adalah mereka yang terasosiasi sebagai kekuatan politik yang selama ini berada dan kemudian bersinergi dengan kekuatan politik pendukungnya Pak Jokowi. Kan di situ konteksnya, tapi Mas. kemudian Makanya menarik Jawa Tengah. Timur kalau kita boleh melihat sedikit begitu ya Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPD PDIP juga melirik nama Kofifa, tapi kemudian mencoba mencalonkan kadernya untuk wakil. Nah itu pola yang mungkin atau tidak dengan kondisi Jawa Tengah begitu Mas Adi? Kalau Jawa Timur beda konteksnya. Jawa Timur ini kan bukan kandangnya Banteng, tapi kandangnya PKB. Jadi wajar kalau kemudian misalnya PDIP mencoba untuk menyonding nama kader mereka untuk jadi wakilnya Hovifah. Meski usaha itu kan sebenarnya sudah tertutup karena Hovifah sudah memutuskan akan maju kembali ya dengan Emil dan itu sudah sesuai dengan rekomendasi sejumlah partai pendukung Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu ketika bicara Jawa Tengah tentu berbeda dengan Jawa Timur yang saya kira itu bukan battleground yang selama ini menjadi kandangnya Banteng. Kalau Jawa Tengah beda, ini soal legacy, soal dignity, ini soal bagaimana kekuatan politik yang dimiliki oleh Banteng di Jawa Tengah. Nah Jawa Timur tidak begitu ceritanya. Jadi tidak mengherankan ketika sosok yang muncul seperti Hovifah, PDIP juga tertarik untuk melakukan koalisi, menyorongkan kadernya untuk menjadi wakil. Karena sekali lagi seakan-akan tak ada jarak yang sebenarnya secara diametral yang kemudian harus membuat PDIP itu akan head to head dengan Hovifah. Oke, berbeda kondisi dan konteks gitu ya, prestisnya akan cukup lebih besar di Jawa Tengah. Tapi mana yang lebih mungkin? Kalau saya tidak salah mengutip begitu, PKS pernah menyatakan, PKS Jawa Tengah pernah menyatakan juga tertarik untuk kemudian mengusung Lutfi. Apakah konfigurasinya akan yaitu 02 dengan bukan 02 pada pilkada atau akan ada poros-poros lain begitu Mas untuk pilkada Jawa Tengah ini? Ya secara ideal memang akan muncul poros-poros lain ya di luar 01, 02 dan 03. Tapi kalau kita mau kerucutkan secara sederhana, rasa-rasanya memang Pilgub Jateng itu hanya akan muncul 2 calon. Yaitu calon yang diusung oleh PDIP dan non calon yang diusung oleh PDIP. Kan itu yang kemudian akan terjadi head to head-nya. Apakah PKS misalnya sangat mungkin berkoalisi dengan Lutfi? Ya, sangat mungkin. Karena sekali lagi sebenarnya PKS itu tidak punya persoalan apapun dengan calon-calon yang misalnya diusung dan terasosiasi dengan pendukung Prabowo dan Gibran. Tapi agak beda dengan PDIP konteksnya, Mas. Orang kan selalu mengaitkan Ahmad Lutfi ini kan punya kedekatan khusus gitu ya dengan istana, dengan partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Ini yang kemudian menjadi menarik. Ini soal PDIP dan non PDIP saja sebenarnya pilkada Jateng itu, Mas. Yang lain-lain itu tidak ada persoalan apapun. Barrier-barrier inilah yang saya kira akan menjadi bumbu-bumbu politik menarik nantinya di pilkada Jateng. Makanya inilah yang saya kira menjadi pertaruhan terakhir sebenarnya bagi Banteng. Apakah akan kuat ya memperkuatkan basis mereka? Karena kalau kita bicara tentang basis, siapapun yang diusung oleh Merah, siapapun yang diusung oleh Banteng dan PDIP, mestinya kadernya itu tetap solid dan kompak. Inilah yang kemudian akan diuji dalam pilkada. Ketika muncul nama kuat, nama beken, nama yang cukup solid diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran misalnya, ini akan menjadi ancaman yang serius bagi PDIP. Bahwa kandang mereka yang selama ini suci, tidak pernah kalah, kuat secara politik di 2024 ini dalam pilkada menjadi cerita bagaimana kekuatan mereka akan berakhir. Karena ada faktor-faktor lain yang kemudian akan menjadi kejutan-kejutan yang tak terhingga. Oke, gimana ini terakhir, berarti kalau Anda bicara kejutan, apakah mungkin nanti yang diajukan kemudian bukan dari kader, yang penting berpotensi menang, apalagi kemudian jika Koalisi Indonesia Maju mengajukan nama M. Lutfi, begitu Mas Adi? Ya, saya kira begitu. Pada akhirnya tentu PDIP akan mengkalkulasi betul. Jika Ahmad Lutfi itu kemudian dapat tiket untuk maju dalam Pilgub, dan rasa-rasanya memang sudah mulai menguat ya Ahmad Lutfi ini akan maju, maka tidak sebenarnya bagi PDIP harus berpikir keras. Bagaimana calon yang mereka usung itu adalah sosok yang bukan hanya kuat, tapi harus punya potensi untuk bisa mengalahkan Pak Ahmad Lutfi. Di situ konteksnya. Persoalan siapa kadernya, persoalan siapa calonnya tentu sedang dihitung oleh PDIP. Tapi kalau melihat rata-rata kader-kader yang diusung oleh PDIP per hari ini, itu belum muncul secara signifikan. Nama seperti misalnya Hendy, kemudian Bambang Pacul, itu kan popularitas dan elektabilitasnya tidak terlampau menjulang. Datar saja, biasa saja. Dan kemudian inilah yang kemudian membuat kenapa PDIP itu punya PR besar. Bagaimana menemukan sosok yang relatif kuat, relatif solid,
dan kompetitif untuk memenangkan dalam pilkada. Itu PR terbesarnya. Oke, itu jadi PR terbesar begitu ya. Kalau begitu saya konfirmasi ke Bang Ciko sekaligus terakhir. Bang Ciko, jadi artinya ketika tadi bicara soal analisa elektabilitas, nama Mas Bambang Pacul, nama Mas Hendy itu dianggap belum bisa menyamai begitu, apakah mungkin ada nama dari luar kader yang kemudian akan diusung oleh PDIP nantinya? Mungkin saja, tapi kembali lagi ya, saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi terkait dengan kerja keras yang harus kita lakukan, karena memang sampai hari ini kita bicara survei, elektabilitas dan lain-lainnya itu belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi harus diingat, dalam beberapa pilkada PDI Perjuangan ini pernah juga mengusung calon yang bisa dibilang sebagai underdog. Apalagi kalau kita bicara soal Mas Ganjar, ya khususnya kita bicara Jawa Tengah. Mas Ganjar Pranowo itu waktu pertama kali maju sempat di surveinya hanya 8%, bahkan survei yang lain ada yang mencapai sampai 30%. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa beliau mencapai kemenangan. Begitu juga Abdullah Azwar Anas juga pernah mengalami apa yang dinamakan rendahnya angka survei. Bagi dia kemudian menang, dan itu juga yang kita sedang Azwar Anas ini juga melakukan tur bersama tim pemenangan nasional untuk memberikan kiat-kiat untuk kemenangan. Tapi juga apakah akan ada calon lain dari luar partai? Kemungkinan, karena kan kalau kita bicara pilkada kan juga kan kombinasinya kan ada cagup dan cawagup. Jadi tidak tertutup kemungkinan tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa kami akan mensimulasikan kombinasi-kombinasi itu ketika cagupnya A atau cagupnya B dan lain-lain. Tetapi juga harus diingat hubungan kami sampai hari ini dengan Pak Ahmad Lutfi pun juga baik, jadi semua kemungkinan masih terbuka. Tapi artinya untuk PDIP di kandang bantengnya sendiri, ini mungkin hanya orang kedua begitu, hanya calon wakil gubernur saja kah? Sebisanya nggak begitu, sebisanya calon gubernur, tetapi tentunya opsi-opsi lain pun masih terbuka. Oke, baik. Kami akan tentu menunggu bagaimana dinamika baik dari Koalisi Indonesia Maju, dari Anda pula PDI Perjuangan, begitu Bang Ciko. Terima kasih atas waktu dari Bang Ciko, Tim Pemenangan Nasional Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.